Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1999 di Makam Surgawi 1999, di antara belalang luar angkasa yang bermutasi. Hahaha, tubuh gunung, akhirnya aku mendapatkan tubuh gunung. Aku, debu yang beterbangan, dari setitik debu, akhirnya tumbuh menjadi gunung. Di masa depan, aku, debu yang beterbangan, akan menjadi dewa gunung. Saya menggunakan gunung untuk menekan gunung dan sungai, saya menggunakan gunung untuk menekan langit berbintang, hahaha. Tanda seru. Sementara semua orang di dunia luar melihat makam Dewa Kutub Utara dengan kaget, sesosok setinggi 100 meter berdiri dengan bangga di puncak utama di tengah makam dewa. Di sekelilingnya, gunung-gunung kecil berputar di sekelilingnya. Dia bertelanjang dada, dan ada banyak pola gunung di tubuhnya. Di langit, puncak utama makam dewa melayang di atasnya, dan pilar energi berwarna kuning bumi yang mencapai langit mengalir keluar dari puncak gunung. Dengan bintang-bintang sebagai tanah yang tebal, menopang tubuh gunungku, bangkitlah. Chen Fei yang meraung, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia menatap puncak utama di langit. Weng, energi gunung yang menakutkan mengalir ke tubuhnya. Tuan Dewa Gunung pernah menggunakan tubuh dewanya yang tak terkalahkan untuk melintasi kehampaan dan menjadi dewa-dewa. Dia pernah menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Aku, Chen Fei Yang, akan menggunakan tubuh mungilku untuk menghancurkan segalanya. Wajah Chen Fei Yang menunjukkan ekspresi terbakar saat dia merasakan tubuhnya membaik dengan cepat. Adegan muncul di benaknya. Suatu kali, dia menderita penghinaan. Suatu kali, dia membayar harga untuk mengikuti para dewa ke bumi. Suatu kali, dia berkultivasi dengan sekuat tenaga. Ketika saya kembali, itu akan menjadi waktu bagi dunia untuk menyembah saya. Weng. Ketika kuburan Dewa Kutub Utara bermutasi, di Kutub Selatan. Di kerajaan surgawi abadi, harimau cahaya surgawi selebar 1000 meter diam-diam terbaring di sana. Merasakan perubahan di Kutub Utara, harimau cahaya surgawi perlahan membuka matanya. Matanya seperti mata harimau Dewa Mini saat memandang ke arah utara. Itu adalah makam Dewa Gai San Yue. Saya ingat Gai San Yue tua itu mati total. Apakah seseorang mendapatkan warisannya? Sepertinya dia mendapatkan warisan dari tubuh San Yue. Dewa Cahaya bergumam ketika dia melihat kolam cahaya surgawi di depannya. Tuhan Dewa, kapan kita akan pergi? Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menekan kami seumur hidup. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Seorang lelaki tua mengenakan jubah putih. Di jubah itu tertulis hamba surgawi dari sayap cahaya. Jika orang-orang di bumi melihat penampakan lelaki tua itu, mereka pasti akan terkejut. Dia adalah orang terkuat di Istana Dewa Api, Suiyan, yang membawa senjata dewa dan menabrak makam dewa. Tunggu kekuatanku pulih sedikit. Harimau Dewa Cahaya melirik Suiyan dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berdiri dan berjalan ke kolam cahaya surgawi. Itu dewa-dewa. Suiyan membungkuk dengan hormat dan berteriak dengan keras, ketika dewa-dewa melangkah keluar dari kerajaan surgawi yang abadi, itu akan menjadi fajar. Cahaya baru akan menyelimuti dunia. Mengaum. Divine Light Tiger mendengar kata-katanya dan meraung gembira. Kamu akan berada di bawah 10.000 orang. Suara Divine Light Tiger memasuki telinga Suiyan, menyebabkan tubuh Suiyan bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Divine Light Tiger adalah Divine Light Wing Lord yang telah jatuh. Di Kutub Selatan, itu bukanlah makam surgawi, tetapi kerajaan surgawi dari dewa-dewa abadi. Ketika dewa-dewa keluar dari gunung, Raja Naga akan menjadi semut. Bahkan di medan bintang yang tak terbatas, dia akan tetap menjadi eksistensi tingkat atas. Tubuh Suiyan bergetar saat dia berpikir sendiri, matanya dipenuhi api. Sekarang setelah Suiyan lolos dari kematian dan memasuki tempat ini, dia hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk membunuh Raja Naga. Sekarang, Raja Naga tidak lagi ada di matanya. Apa yang akan dia taklukkan selanjutnya adalah bidang bintang yang tak terbatas. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, Dewa Cahaya dengan Dewa Cahaya sebagai intinya terbang ke arahnya dan berbaring di sampingnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia melompat ke Divine Tiger dan terbang mundur. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, di Istana Naga Laut,
Wang Xian merasakan pergerakan dari kerajaan Dewa Kutub Utara. Dia terbang ke permukaan laut dengan ekspresi terkejut. Melihat pilar kuning tanah besar yang langsung mengarah ke langit berbintang, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Bahkan dia tidak bisa mencapai kekuatan yang begitu menakutkan. Mungkinkah seseorang dari makam Dewa Kutub Utara benar-benar mendapatkan warisan dari Dewa Tuan? Wang Xian sedikit mengernyit. Warisan Dewa Tuan berada di atas para dewa. Seorang Master God dapat dengan mudah melenyapkan Istana Naga. Nyatanya, seorang guru dewa bahkan bisa menghancurkan seluruh bumi dengan kekuatan penuhnya. Kekuatan Tuan Dewa tidak dapat diprediksi. Wang Xian tidak takut pada kuil Ling Xiao atau para dewa di galaksi yang tak terbatas. Dia masih takut pada Tuan Dewa. Raja Naga, bumi akan memasuki zona ruang angkasa yang kacau. Saat ini, Perdana Menteri Gui muncul di samping Wang Xian dan melapor kepadanya. Oh, apakah kamu sudah memasuki zona luar angkasa yang kacau? Wang Xian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Zona luar angkasa yang kacau adalah area paling berbahaya untuk dilalui di zona luar angkasa tanpa batas. Zona ruang kacau ada di banyak tempat di alam semesta. Beberapa dari zona ruang angkasa yang kacau ini terbentuk secara alami sementara yang lain terbentuk karena pertempuran antara para ahli yang menakutkan. Apa yang disebut zona ruang kacau adalah energi kacau alam semesta. Asteroid dan planet raksasa yang menyala melewatinya. Bahkan ada beberapa makhluk menakutkan yang lahir di wilayah yang kacau balau. Dulu ketika para dewa turun ke sini, banyak dewa telah jatuh dan semuanya mati di wilayah yang kacau. Bahkan beberapa orang besar di galaksi tak terbatas tidak berani mengambil risiko ini. Jika seseorang tidak berhati-hati, 7 atau 8 gumpalan dewa api dewa juga akan mati di wilayah yang kacau balau. Butuh 1,5 tahun untuk melewati wilayah ini. Dalam 1,5 tahun berikutnya, bumi akan menjadi sangat berbahaya. Namun, untuk memimpin bumi, istana berharga Ling Qiao dan gereja suci telah menemukan jalan yang relatif aman. Selama mereka memiliki perlindungan para dewa, tidak akan terlalu menjadi masalah untuk melintasi wilayah itu. Selain itu, dengan istana naga di sekitar, tidak akan terlalu menjadi masalah untuk melintasi wilayah yang kacau balau. Suruh anggota istana naga untuk memperhatikan. Jika ada situasi di depan, segera tangani. Wang Xian mengingatkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Perubahan makam dewa menyebabkan perubahan besar, terutama pilar energi kaki. Banyak orang mencoba memasuki makam dewa melalui pilar energi, tetapi mereka langsung terbunuh oleh energi di dalamnya. Bahkan Dewa Puncak Surgawi dari Akademi Gerbang Naga menggelengkan kepalanya dan kembali. Masalah makam surgawi mengguncang dunia. Segera, berita lain menyebabkan diskusi besar. Akademi Gerbang Naga mengumumkan bahwa mereka akan memasuki wilayah kacau alam semesta selanjutnya. Semua orang berhati-hati. Ketika mereka mendengar berita ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Terutama para murid yang mengikuti para dewa untuk turun, wajah mereka menunjukkan sedikit kegugupan. 1,5 tahun perjalanan di medan bintang yang kacau dipenuhi dengan banyak bahaya. Dengan keberadaan Raja Naga, kita seharusnya baik-baik saja. Raja Naga dan yang lainnya sangat kuat. Segera, kekhawatiran beberapa orang hilang. Saat itu, ketika para dewa bisa turun ke sini, dengan kekuatan Raja Naga, dia pasti bisa membawa mereka dengan selamat. Bab 2000 di bawah 2000 belalang luar angkasa yang bermutasi di makam dewa. Di medan bintang yang kacau, tidak ada sinar matahari. Ini adalah tempat di mana bahkan matahari tidak bisa bersinar. Satu demi satu formasi muncul dan menyelimuti bumi, menciptakan formasi matahari. Itu terbit dari timur dan jatuh dari barat, menggantikan matahari asli. Selain itu, karena pemulihan energi spiritual, tumbuhan di bumi tidak perlu melakukan fotosintesis sama sekali. Energi spiritual adalah energi terbaik. Tanda seru, lihat ke sana, meteorit besar itu. Ya dewa, meteorit ini bahkan lebih besar dari bulan. Bidang bintang ini terlalu mengejutkan. Jika bukan karena Raja Naga dan yang lainnya memimpin kita, seberapa canggih teknologi kita untuk dapat melewati medan bintang ini. Setelah bumi memasuki medan bintang yang kacau selama seminggu, penampakan medan bintang yang kacau secara bertahap muncul di depan semua orang. Meteorit yang sangat besar dan kacau itu dan planet-planet berbentuk aneh itu menyapu bumi. Ada meteorit tepat di depan kita.
Tidak bagus, kita akan menabraknya. Tiba-tiba, wajah semua orang dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat meteorit di depan mereka yang memiliki keliling lebih dari 1000 kilometer. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak mungkin, kita akan menabraknya. Beberapa orang yang pemalu menoleh dengan kaget di wajah mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, dua sosok langsung menghilang ke dalam kehampaan. Berdengung. Samar-samar, terlihat dua sosok berdiri di sisi kanan meteorit dan mendorongnya dengan paksa. Meteorit, yang panjangnya lebih dari 1000 kilometer, melayang ke samping. Itu adalah dua dewa dari Istana Naga, His. Kita tidak perlu khawatir. Dengan Raja Naga di sini, kita akan baik-baik saja. Ini adalah pertama kalinya orang-orang di bumi mengalami situasi seperti itu. Melihat meteorit di depan mereka didorong menjauh, mereka menghela nafas lega. Di sekitar gelap, selain beberapa meteor yang kadang-kadang terbakar, bumilah yang paling menarik perhatian. Saya pikir hal yang paling menarik perhatian adalah pilar cahaya berwarna kuning tanah itu. Pilar cahaya energi itu langsung menyerbu ke dalam kehampaan. Dikatakan jaraknya lebih dari 1000 kilometer. Beberapa orang melihat pilar energi kuning tanah yang besar di kutub utara, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keingintahuan. Apa alasan pilar energi masuk ke dalam kehampaan lebih dari 1000 kilometer jauhnya? Bumi terus bergerak maju, menghadapi segala macam situasi dari waktu ke waktu. Jiji. Dalam kegelapan tak berujung dari wilayah kacau, makhluk hitam pekat dengan sayap, kepala seperti belalang, dan 4 cakar tajam sedang mencari semua jenis energi untuk memberi makan di Starfield yang kacau. Itu membuat suara khusus dari mulutnya. Setiap monster berukuran 3 meter dan tidak terlihat terlalu kuat. Paling-paling, mereka sebanding dengan para dewa, tetapi mereka dapat melakukan perjalanan di langit berbintang. Makhluk spesial ini dikenal sebagai Space Beast di alam semesta. Binatang luar angkasa biasa memiliki kekuatan setingkat dewa ke atas. Binatang luar angkasa yang kuat sebanding dengan dewa-dewa abadi atau bahkan lebih tinggi. Ada binatang luar angkasa brutal yang bahkan bisa menghancurkan medan bintang. Itu sangat menakutkan. Meskipun binatang luar angkasa sepanjang 3 meter ini kecil dan lemah, bagian mereka yang paling menakutkan adalah jumlah mereka. Di sumber suara, puluhan juta makhluk luar angkasa ini terbang di medan bintang yang kacau seperti belalang. Namun, puluhan juta dari mereka ini hanyalah sejumlah kecil dari makhluk luar angkasa ini. Mereka dikenal sebagai belalang luar angkasa di alam semesta. CHIRP. Mereka terbang tanpa tujuan dan memangsa-mangsanya. Tiba-tiba, belalang luar angkasa di depan mengeluarkan suara yang cepat. Mereka seperti kucing yang mencium bau amis. Mereka segera mengubah arah dan terbang ke kanan. Mereka sangat cepat, 2 kali lebih cepat dari makhluk demigod biasa. Belalang luar angkasa padat yang menutupi area seluas lebih dari 100 km itu seperti meteorit yang melesat melintasi kehampaan. Jiji. Pada saat ini, suara bersemangat datang dari depan lagi. Sekelompok belalang luar angkasa sedang menatap pilar energi kuning tanah dengan mata merah darah di kegelapan. Jiji. Setelah itu, sekelompok belalang luar angkasa terbang menuju pilar energi kuning bumi dengan kegembiraan yang tiada taraf. Itu luar biasa dan padat. Belalang luar angkasa, ini adalah belalang luar angkasa dari warisan dewa-dewa gunung. Barang bagus. Mountain Nest, masuk. Hahaha, surga sangat membantuku. Jadi aku, Chen Fei Yang, adalah kekasih dari ruang ini. Pada saat ini, di makam surgawi kutub utara, ketika Chen Fei Yang merasakan puluhan juta belalang angkasa terbang menuju pilar energi atribut bumi, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Matanya terbakar saat dia menatap belalang luar angkasa di langit. Tubuhnya gemetar. Jumlah yang lebih padat dari energi unsur bumi dibebankan ke pilar energi. Pada saat ini, puluhan juta belalang antariksa dengan gila-gilaan terbang menuju makam dewa di sepanjang pilar energi. Itu terlalu sedikit, masih terlalu sedikit. Jumlah belalang luar angkasa terlalu sedikit. Mari kita makan lebih banyak. Belalang luar angkasa terbang ke makam dewa di sepanjang pilar energi kuning tanah dan menghilang ke dalam tubuh debu yang beterbangan. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi sarang belalang luar angkasa.
Dan tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Jiji. Pada saat ini, belalang luar angkasa di langit mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga yang menyebar jauh dan luas. Raja Naga, ada perubahan dalam kehampaan. Ada makhluk di sekitar. Perubahan kehampaan segera menarik perhatian para ahli di Istana Naga. Mereka melapor ke Wang Xian. Apakah ada makhluk? Wajah Wang Xian menunjukkan sedikit keseriusan. Dia terbang langsung ke langit di atas Istana Naga dan melihat ke dalam kehampaan. Raja Naga, menurut catatan di Istana Berharga Ling Qiao, ini adalah belalang luar angkasa. Mereka menjelajahi kehampaan dan memakan semua jenis energi. Perdana Menteri Gui datang ke sisi Wang Xian dan berkata kepadanya, belalang luar angkasa ini sebanding dengan kekuatan setengah dewa tingkat pertama. Level pemimpin sedikit lebih kuat. Puluhan juta ini milik sekelompok kecil belalang luar angkasa. Mereka pasti tertarik oleh pilar energi kuning tanah di makam surgawi kutub utara. Pilar energi itu benar-benar merepotkan. Wang Xian melihat ke dalam kehampaan dan sedikit terkejut. Puluhan juta belalang luar angkasa yang sebanding dengan setengah dewa tingkat pertama dapat menghancurkan planet sepenuhnya. Dia melihat pilar energi dan menatap belalang luar angkasa satu persatu. Untuk menghindari kecelakaan, kita harus menghancurkannya. Belalang luar angkasa sebanyak itu juga menghabiskan banyak energi. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui yang berada di sampingnya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Namun, pada saat ini, suara mendesak menutupi seluruh bumi, menyebabkan Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Jiji. Pada saat ini, respons padat tiba-tiba terdengar di kehampaan. Raja Naga, puluhan juta belalang luar angkasa ini hanyalah garda depan. Bahkan ada lebih banyak lagi di belakang. Murid Perdana Menteri Gui mengerut sedikit saat dia langsung berkata. Lebih banyak semut yang bisa menggigit gajah sampai mati. Itu sama untuk belalang luar angkasa. Dengan puluhan juta belalang luar angkasa, jika gumpalan Dewa Api Surgawi tidak melarikan diri dan melawan mereka, gumpalan Dewa Api Surgawi akan segera ditelan dan dilahap. Bab 2001 Binatang Luar Angkasa, Kun Sang. Suara apa itu? Apa yang telah terjadi? Sungguh suara yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kita menghadapi bahaya lagi? Saat suara padat itu bergema di seluruh langit berbintang, semua orang di bumi dapat mendengarnya dengan jelas. Tanda seru. Raungan makhluk yang tak terhitung jumlahnya membuat kulit kepala orang mati rasa. Bahkan mereka yang sedang tidur pun langsung terbangun oleh suara tersebut dan langsung keluar. Ya dewa, itu. Ketika semua orang menatap langit berbintang, keterkejutan muncul di wajah mereka. Ada belalang berbintang yang tak terhitung jumlahnya dan sepasang mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, ada begitu banyak sehingga orang tidak bisa melihat akhirnya. Seolah-olah seluruh bumi ditutupi oleh belalang berbintang. Itu adalah belalang luar angkasa. Belalang luar angkasa. Setiap belalang luar angkasa skala kecil memiliki kekuatan untuk melahap dewa. Bagaimana kita bertemu dengan makhluk luar angkasa ini? Belalang ini sangat sulit untuk dihadapi. Kecuali kita menghancurkan semuanya, hal-hal ini akan menyimpan dendam. Lihat, mereka bergegas menuju pilar energi. Mereka tertarik dengan pilar energi kuning tanah yang menakutkan itu. Serangkaian suara kaget terdengar. Kulit kepala semua orang mati rasa saat mereka menyaksikan semuanya. Langit di atas bumi sebenarnya tertutup seluruhnya oleh makhluk-makhluk ini. Ini hanya permukaan. Berapa banyak dari belalang ini yang ada di belakangnya? 1 miliar, 10 miliar, atau 100 miliar. Ini membuat orang berpikir tentang bencana belalang di bumi. Namun, bencana belalang itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang ada di langit berbintang. Belalang memakan semua jenis daging, darah, dan energi, tetapi mereka tampaknya tertarik oleh pilar energi dan tidak berniat menyerang kita. Beberapa murid yang mengikuti dewa untuk turun memiliki pemahaman yang lebih baik tentang binatang astral, jadi mereka terus memperkenalkannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Namun, bahkan jika belalang astral yang tak terhitung jumlahnya tidak melancarkan serangan apapun, mereka masih dipenuhi aura buas, menyebabkan ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Jika belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka, bagaimana mereka bisa bertahan melawan mereka? Akankah Raja Naga mampu bertahan melawan mereka? Menurut para murid dari Istana Berharga Ling Qiao,
beberapa puluh juta belalang luar angkasa akan dapat menyebabkan gumpalan Dewa Api Surgawi melarikan diri dengan panik. Akankah Raja Naga dan yang lainnya mampu bertahan melawan belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya? Mengapa ada begitu banyak belalang luar angkasa? Pada saat ini, di langit di atas Istana Naga, Wang Xian memandangi belalang berbintang yang telah sepenuhnya menutupi langit berbintang dengan ekspresi muram. Di sekelilingnya, sekelompok ahli alam dewa dari Istana Naga mengikuti di belakangnya. Selain itu, ada 7 klon lain yang berdiri di sana. Mereka menatap belalang dalam kehampaan. Ada begitu banyak belalang. Bahkan jika kita membunuh mereka, itu akan sedikit berat. Kepiting Ao melihat belalang luar angkasa dalam radius puluhan ribu kilometer dan sedikit terkejut. Meskipun kepiting Ao sebanding dengan dewa dengan 8 gumpalan api surgawi, dia masih merasakan kulit kepalanya mati rasa menghadapi begitu banyak ketakutan di angkasa. Kerajaan luar angkasa dalam radius puluhan ribu kilometer ini hampir bisa menenggelamkannya. Raja Naga, mereka melonjak menuju pilar energi. Mereka telah memasuki makam dewa melalui pilar energi. Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya sedang melihat pilar energi dengan ekspresi serius di wajah mereka. Makam dewa di kutub utara tampaknya adalah makam dewa-dewa gunung. Dewa gunung menjadi master dewa karena fisiknya yang unik. Tampaknya itu adalah tubuh gunung. Gunung menahan gunung dan sungai. Dengan satu pukulan, matahari, bulan, gunung, dan sungai hancur. Huaer dan Cayer sedikit mengernyit saat mereka berbicara dari samping. Wang Xian melihat belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba berkumpul di kehampaan dan tidak menyerang sendiri. Dia tidak tahu berapa banyak belalang luar angkasa yang ada di kehampaan. Dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Haha, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak belalang luar angkasa. Sayang sekali, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menerima 5 miliar dari mereka. Pada saat ini, di makam Dewa Kutub Utara, Chen Fei yang sedang melihat belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya dengan penuh semangat. Jumlah belalang luar angkasa benar-benar melebihi harapannya. Sayang sekali, kuharap setelah kekuatanku meningkat, kalian masih ada di sini. Chen Fei yang memandangi kehampaan dengan ekspresi menyesal. Weng, tubuhnya bergetar, dan seluruh pilar energi kuning tanah bergetar sedikit, seolah-olah telah menutup pintu masuk sepenuhnya. Jiji, jijiji. Saat lorong ditutup, gelombang aura tirani tiba-tiba datang dari belalang luar angkasa di sekitarnya. Mereka mengeluarkan teriakan tajam, dan belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai panik. Jiji. Tiba-tiba, belalang membuka mulutnya yang tajam dan menggigit pilar energi kuning tanah. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada pilar energi, dan mata merah darah mereka menjadi semakin mudah tersinggung. Jiji. Dalam sekejap, aura yang sangat menakutkan menyerbu bumi. Tidak bagus, belalang luar angkasa ini menjadi gila. Pada saat ini, semua orang dapat melihat iritasi belalang luar angkasa, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. CHIRP. Saat berikutnya, semua orang melihat segerombolan belalang luar angkasa yang padat menyerbu ke arah mereka. Oh tidak, kita sudah selesai. Wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian. Ao Xingmu, pimpin divisi tempur Starwood untuk membentuk penghalang di daratan. Ketika Wang Xian melihat belalang luar angkasa menyerang, ekspresinya juga sedikit berubah. Dia segera memberi perintah kepada Ao Xingmu. Itu Raja Naga. Dari 2000 prajurit divisi tempur Starwood, termasuk Ao Xingmu, 6 anggota divisi tempur Starwood menyalakan api surgawi. Begitu mereka menyalakan api surgawi, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan 4 gumpalan dewa api surgawi. Anggota divisi tempur Starwood lainnya semuanya berada di level demigod level 9 dan berada di puncak. Suara mendesing. Seluruh divisi tempur Starwood segera terbang menuju daratan. Terutama ke-6 anggota yang telah menyalakan api suci, cabang-cabang di bawah tubuh mereka segera menyebar ke sekitarnya. Cabang Ao Xingmu meliputi area seluas beberapa ribu kilometer. Ranting-ranting itu menjuntai satu per satu. Mereka menatap dingin ke belalang luar angkasa yang turun dari langit. Semua anggota divisi tempur Istana Naga, bersiaplah. Wang Xian berteriak pelan. Ya, anggota divisi tempur iblis, divisi panah mata langit, divisi gunung, divisi guntur, penjaga naga,
dan divisi dukungan lumba-lumba segera merespons dengan keras. Membunuh. Wang Xian melambaikan tangannya. Membunuh. Sekelompok anggota Istana Naga segera terbang menuju langit untuk menemui kawanan belalang luar angkasa yang padat. Itu adalah anggota Istana Naga. Bawahan Raja Naga telah bergerak. Semuanya adalah belalang ruang setengah dewa tingkat 1. Jika mereka buru-buru turun, kita akan langsung terbunuh. Kuharap Raja Naga dan yang lainnya bisa menahan mereka. Lihat betapa kuatnya para anggota Istana Naga. Setelah mereka menyebarkan duri mereka, mereka menempuh radius beberapa ribu kilometer. Ada 6 dari mereka. Mereka terlalu kuat. Ketika anggota Istana Naga bergerak, semua orang menghela nafas lega. Melihat anggota divisi tempur Starwood terbang satu persatu untuk menahan sebagian besar langit, semua orang terkejut dan sedikit gugup pada saat bersamaan. Bab 2002 Binatang Luar Angkasa, Kunzong. Duri menggantung dan menutupi langit benua. Sekarang benua telah menjadi satu, para anggota Istana Naga menjaganya. Ada 2000 anggota divisi tempur Starwood dan 6 makhluk yang menyalakan api suci. Mereka melayang di langit, dan duri membangun pertahanan yang sangat besar di langit. Tanda seru. Duri jatuh dari jarak puluhan ribu meter, dan beberapa di antaranya bahkan bisa disentuh dengan tangan. CHIRP. Di langit, belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke bumi. Mereka memiliki mata merah darah, cakar tajam, dan gigi tajam. Space Beast memiliki karakteristik khusus, yaitu naluri mereka lebih tinggi daripada kecerdasan mereka. Space Beast jarang memiliki kecerdasan untuk berbicara dalam bahasa manusia. Kebanyakan dari mereka mengandalkan insting mereka untuk bertarung, membunuh, berburu, dan bertahan hidup. Mengaum. Di lautan, monyet iblis, udang guntur, dan yang lainnya juga meraung, dan aura menakutkan menyambut belalang luar angkasa. Apakah semua anggota Istana Naga sudah keluar? Ada lebih dari 20.000 prajurit. Aura mereka sangat menakutkan. Saat itu, hanya 2000 monyet iblis yang bisa bertarung melawan lebih dari 100.000 tentara surgawi, jenderal surgawi, dan prajurit suci. Sekarang, 20.000 anggota Istana Naga dan puluhan dewa pasti akan mampu melawan belalang luar angkasa. Ketika semua orang melihat 20.000 atau lebih anggota Istana Naga menyerbu ke langit, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi kagum. Saat ini, Istana Naga adalah dewa penjaga mereka. Semua murid Akademi Gerbang Naga yang setidaknya setingkat setengah dewa, ikuti aku dalam pertempuran. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat dan menjadi dewa, Anda harus melalui segala macam pertempuran. Membunuh. Di 3 Akademi Gerbang Naga, sosok Jiling Fei dari puncak dewa, Xiao berlari, dan dewa lainnya terdengar. Ratusan suara langsung terbang ke langit, tepat di sebelah anggota Departemen Perang Starwood. Suara mendesing. Ketika belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya memasuki domain 100.000 meter bumi, anggota Departemen Perang Starwood menyerang langit dengan duri yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, setidaknya 100 juta duri menusuk ke arah belalang luar angkasa. Jiji. Dalam sekejap, jeritan yang menghancurkan bumi terdengar, dan belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara yang menusuk telinga sebelum mati. Bang. Saat ini, hampir 100 juta mayat jatuh ke tanah. Mendesis. Melihat mayat belalang luar angkasa berjatuhan seperti hujan, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Ini adalah binatang luar angkasa setingkat demigod. Bawahan Raja Naga sangat menakutkan. Tidak baik. Lihat, kami telah membunuh setidaknya 100 juta belalang luar angkasa, tetapi tidak ada tanda-tanda pengurangan. Semua orang melihat tubuh yang jatuh dari belalang luar angkasa dengan kaget. Namun, mereka segera menemukan bahwa jumlah belalang luar angkasa yang menyerang dari langit tampaknya tidak berkurang. Ada berapa belalang? Belalang ini sebanding dengan kekuatan prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Jika benar-benar ada miliaran dan miliaran, bagaimana kita bisa bertahan melawan mereka? Beberapa murid yang datang bersama para dewa menunjukkan ekspresi ketakutan. Bisakah Raja Naga benar-benar bertahan melawan puluhan miliar dari mereka? Mengaum. Di langit, Departemen Perang Iblis, Departemen Guntur, dan pengawal naga menunggangi api Phoenix Dragon Seed ke langit dan memulai serangan putaran kedua.
Lebih dari 40 ahli negara yang saleh dari Istana Naga meluncurkan serangan yang mengerikan pada saat yang bersamaan. Energi yang menutupi langit mengejutkan semua orang. Miliaran mayat jatuh ke tanah. Mendesis. Semua orang di bumi melihat sejumlah besar mayat yang jatuh, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Namun, segera, jejak kehikmatan muncul di wajah semua orang. 5 menit telah berlalu, dan setidaknya miliaran mayat jatuh ke tanah. Namun, jumlah belalang luar angkasa di kehampaan tidak berkurang sama sekali. Berapa banyak belalang luar angkasa yang ada? Para ahli dari Istana Naga telah membunuh banyak dari mereka. Beberapa orang menyaksikan dengan kaget, dan firasat buruk perlahan muncul di hati mereka. Ada terlalu banyak belalang luar angkasa. Pada saat yang sama, Ao Kitian, Ao Xingmu, dan kelompok naga gila di langit juga sedikit mengernyit, dan sedikit kesungguhan muncul di wajah mereka. Pada awalnya, belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berjarak 100.000 meter dari bumi. Namun, mereka sekarang berjarak 50.000 meter. Saya tidak bisa melihat ujungnya. Jumlah belalang yang dikendalikan saudara ini mungkin mencapai ratusan miliar. Pada saat ini, Ao Yao kembali dari kehampaan dan suaranya sampai ke telinga mereka. Ini menyebabkan ekspresi para pemimpin Istana Naga berubah drastis. Pada saat yang sama, di langit di atas Istana Naga, Wang Xian juga mendengar laporan Ao Yao. Wajahnya sedikit tenggelam. Menurut catatan di Istana Berharga Ling Qiao, 100 miliar belalang berbintang dianggap sebagai bencana berskala besar. Bahkan jika ada lebih dari 100 dewa, akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka bersama. Bagaimana kita bisa menghadapi segerombolan belalang berbintang berskala besar? Ekspresi Perdana Menteri Gui sedikit canggung. Jika jumlah mereka lebih sedikit, mereka sepenuhnya menjadi sumber daya bagi kami. Namun, jika ada lebih banyak dari mereka, Wang Xian sedikit mengernyit. Ekspresinya juga tidak terlihat bagus. Meskipun mereka tidak akan berada dalam bahaya dengan Istana Naga di sekitarnya, sisanya mungkin tidak begitu. Wow, ayah. Aku ingin makan. Pada saat ini, suara yang sangat membosankan tiba-tiba terdengar di telinga Wang Xian. Seolah-olah dia memegang pengeras suara besar dan berteriak di samping telinganya. Dia sedikit terkejut. Wang Xian segera melihat ke bawah dan melihat makhluk besar di Istana Naga. Xiaolan, kun pertama King Yue ditingkatkan ke level 6 di Istana Naga. Istana Naga akan mampu menampungnya. Saat ini, Xiaolan menempati area seluas 200 km di sekitar Istana Naga. Tubuhnya juga telah mencapai ukuran 100 km. Dia adalah binatang raksasa yang jauh menakutkan. Baru-baru ini, dia telah memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, Wang Xian tidak melupakan Xiaolan. Sebagai kun yang biasa memakan garis keturunan tingkat atas di alam semesta, kun yang menakuti semua garis keturunan tingkat atas, Wang Xian secara alami harus fokus untuk memeliharanya. Sekarang, kekuatan Xiaolan sebanding dengan dewa dengan gumpalan api surgawi. Tidak ada alam atau peringkat di kun. Selama ada cukup makanan garis keturunan, itu bisa terus tumbuh. Xiaolan, apakah kekuatanmu akan sebanding dengan belalang ini? Wang Xian memandang Xiaolan dan bertanya dengan cemberut. Xiaolan memanggil Lan King Yue Mama, jadi tentu saja, dia akan memanggilnya ayah. Wow, ayah, aku tidak takut pada mereka, kata Xiaolan segera. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi. Begitu Anda dalam bahaya, segera kembali. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Wow, ini ayah. Xiaolan menganggukkan kepalanya dengan kegembiraan di matanya. Matanya yang lebarnya ribuan meter menatap belalang di langit berbintang dengan penuh semangat. Berdengung. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan terbang keluar dari Istana Naga. Sebuah lubang hitam muncul di depannya. Xiaolan langsung masuk ke lubang hitam. Wang Xian menatapnya dan mengangkat alisnya sedikit. Wow. Pada saat ini, suara memekakkan telinga terdengar dari segerombolan belalang di langit berbintang. Sialan, Xiaolan. Ketika Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Matanya melebar sedikit. Bab 2003 binatang luar angkasa, Kun Xia. Suara penuh kegembiraan datang dari belalang luar angkasa. Pada saat ini, bahkan seluruh belalang luar angkasa sedikit terpana.
Ini seperti seekor domba yang tiba-tiba menyatu menjadi sekawanan serigala. Little Blue tiba-tiba muncul, menyebabkan semua belalang luar angkasa di sekitarnya terpana. Tanda seru, ya dewa, benda apa itu? Mengapa binatang raksasa yang menakutkan tiba-tiba muncul dari belalang luar angkasa? Pada saat ini, tidak hanya segerombolan belalang luar angkasa yang tertegun, semua orang di bawah memandang Little Blue, yang berada di segerombolan belalang luar angkasa, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Belalang luar angkasa belum dihancurkan, dan sekarang binatang sebesar itu telah muncul. Ini adalah binatang luar angkasa yang nyata. Tubuh besar 100 km ini adalah binatang luar angkasa yang nyata, binatang luar angkasa yang nyata, apakah surga akan menghancurkan kita? Apa konsep tubuh sepanjang 100 km? Itu seukuran kota kecil. Tapi sekarang, binatang raksasa, tubuh sepanjang 100 km, sebanding dengan beberapa meteorit besar. Ini, apakah bumi benar-benar akan selesai? Sama seperti semua orang ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba Xiaolan di langit, Xiaolan sekali lagi mengeluarkan suara yang sangat bersemangat. Little Blue membuka mulutnya yang besar dan mulai melahap belalang luar angkasa di sekitarnya. Semua orang di bawah bisa melihat mulut berdarah. Adegan ini persis sama dengan ikan paus yang menelan udang yang tak terhitung jumlahnya di lautan. Little Blue, yang berukuran 100 km, dan mulutnya, yang berukuran lebih dari 10 km, mulai melahap. Apalagi, sepertinya ada kekuatan isap yang kuat di mulutnya. Dengan satu gigitan, setidaknya puluhan juta belalang luar angkasa tersedot ke mulutnya dan langsung ditelan ke perutnya. Jijik. Melihat raksasa luar angkasa tiba-tiba muncul dan menelan jenisnya sendiri, semua belalang luar angkasa di sekitarnya mulai mendidih. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang sombong seperti itu langsung masuk ke grup mereka. Dalam sekejap, tubuh Little Blue ditutupi oleh belalang luar angkasa. Berdengung. Namun, ketika belalang luar angkasa mendarat di tubuh Little Blue dan menggigitnya dengan cakar dan gigi yang tajam, cahaya kuning tanah melintas. Kekuatan hisap yang sangat menakutkan ditransmisikan dari tubuh Little Blue. Di bawah kekuatan hisap ini, belalang berubah menjadi darah seperti lalat yang terkena telapak tangan. Darah perlahan menyatu ke dalam tubuh Xiaolan. Wow. Pada saat ini, Xiaolan mengeluarkan suara yang sangat bersemangat lagi. Itu membuka mulutnya yang berdarah lagi dan terus melahap belalang di sekitarnya. Itu seperti ikan paus yang sudah lama lapar bertemu dengan sekelompok udang. Memang, belalang itu seperti udang di depan Xiaolan. Ini, ketika Wang Xian melihat pemandangan yang menantang surga ini, dia tercengang. Dengan kekuatannya saat ini, dia harus berhati-hati saat memasuki kawanan belalang yang tak ada habisnya ini. Bahkan setelah Xiaolan masuk, dia masih sangat sombong. Ini harus menjadi karakteristik seorang Kun. Kun bukan milik lautan tetapi milik langit berbintang. Jika monster luar angkasa memiliki level, Kun adalah eksistensi terbaik. Ini mirip dengan dominasi klan naga surgawi atas makhluk laut. Bahkan jika Kun tidak dapat menguasai monster luar angkasa lainnya, tidak mungkin untuk membunuh monster luar angkasa yang lebih lemah darinya, bahkan jika jumlah pihak lain telah mencapai level yang tidak dapat dipercaya. Mata Wang Xian berbinar. Jika belalang digantikan oleh makhluk air, Wang Xian akan berani menyerang. Ini karena selama level makhluk air tidak lebih tinggi darinya, tidak peduli berapa banyak makhluk air yang ada, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Ini adalah kekuatan dan prestise ras di puncak alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Binatang raksasa itu tampaknya melahap belalang. Mereka tidak bersekongkol. Semua orang di bawah sedikit tercengang saat melihat binatang raksasa melahap belalang, dan mereka menghela nafas lega. Anggota Istana Naga segera berhenti saat melihat ini. Di langit, Little Blue membuka mulutnya yang besar dan melahap belalang setiap 10 detik. Setiap kali melakukannya, puluhan juta belalang akan dilahap. Selain itu, belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tubuh Xiaolan dan menyerangnya terus-menerus. Hanya ketika energi kaki di tubuh Xiaolan bergetar dan ketika dia membuka mulutnya barulah mereka bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Kalau tidak, sekilas, mereka akan berpikir bahwa dia telah dimakan oleh belalang luar angkasa. Kemunculan tiba-tiba Xiaolan menyebabkan belalang luar angkasa mengincar Xiaolan.
Belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi biru kecil di kehampaan. Di bumi, ketika semua orang melihat pemandangan biadab ini, mereka sedikit membuka mulut. Apakah ini langit berbintang alam semesta? Ini adalah raksasa luar angkasa yang menantang surga, lautan serangga yang tak ada habisnya. Pantas saja mereka tidak bisa melewati void sebelum mencapai alam dewa. Ini terlalu menakutkan. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit, hati mereka bergetar. Lihat, binatang luar angkasa itu tampaknya berukuran 2 kali lipat. 1 jam telah berlalu, dan leher banyak orang menjadi kaku. Namun, pada saat ini, mereka menemukan bahwa monster luar angkasa yang baru saja muncul memiliki ukuran 2 kali lipat. Jumlah belalang yang telah dimakan oleh binatang luar angkasa itu setidaknya puluhan miliar. Sekarang, ukuran Space Beast telah berlipat ganda, dan peningkatan ukuran membuat aura pada Space Beast semakin menakutkan. Selain itu, kecepatan melahap telah meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Ini, seberapa menakutkan kekuatan Xiao Lan sekarang. Wang Xian melayang di langit di atas Istana Naga. Melihat Xiao Lan yang ukurannya bertambah besar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dengan menggandakan ukurannya, peningkatan kekuatannya tidak sesederhana menggandakan. Dengan tubuh besar sepanjang 200 km, jika dia menabrak bumi, dia akan bisa menerbangkan bumi. Monster macam apa itu? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Pada saat ini, Chen Feiyang, yang berada di makam Dewa Kutub Utara, merasakan perubahan dalam kehampaan. Dia terkejut. Muridnya mengerut saat dia menatap biru kecil di langit berbintang dengan ketakutan. Sejak dia mendapatkan warisan dewa-dewa, ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa takut yang kuat. Seolah-olah pihak lain adalah musuh alaminya. Mengapa saya merasa bahwa sebelum saya menjadi dewa-dewa, saya bukan tandingan Space Beast itu? Saya harap orang itu bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Muridnya menyempit saat dia bergumam. Jiji. Pada saat ini, sekitar 3/5 dari kawanan besar belalang di kehampaan telah berkurang. Belalang akhirnya menyadari betapa menakutkannya warna biru kecil itu. Mereka menjerit panik saat mereka melarikan diri menuju kehampaan. Little Blue melihat bahwa makanan itu ingin melarikan diri, jadi tentu saja dia tidak setuju. Itu membuka mulutnya yang besar dan mulai melahap makanan. Jiji. Belalang yang mendekati biru kecil dimakan, sedangkan belalang yang lebih jauh melarikan diri untuk hidup mereka. Xiao Lan mengayunkan ukurannya saat ini lebih dari 200 km dan mengejarnya. Dia segera menghilang dari pandangan semua orang. Bab 2004. Pada tahun 2004, semua dewa wanita telah menjadi dewa. Ayo pergi. Belalang luar angkasa telah pergi, begitu pula binatang raksasa itu. Dalam kehampaan, belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Ketika binatang luar angkasa yang sangat menakutkan mengejar mereka dan pergi, semua orang menghela nafas berat. Binatang luar angkasa itu terlalu menakutkan. Itu sebenarnya bisa menyebabkan belalang luar angkasa yang menutupi langit melarikan diri. Jika bukan karena Space Beast itu, kita mungkin sudah tamat. Tanda seru. Saya tidak menyangka medan bintang yang kacau menjadi begitu menakutkan. Binatang luar angkasa itu mungkin bisa menghancurkan bumi, kan? Aku ingin tahu apakah Raja Naga dan yang lainnya bisa bertarung melawan monster luar angkasa itu. Sebenarnya ada monster sebesar itu di alam semesta ini. Raja Naga dan yang lainnya juga tidak bisa. Belalang luar angkasa yang memenuhi langit sebenarnya ditelan oleh makhluk luar angkasa. Binatang itu terlalu kuat. Semua orang terlihat lega saat mereka berdiskusi. Munculnya belalang luar angkasa dan binatang luar angkasa memberi mereka sedikit pemahaman tentang alam semesta ini. Segera, beberapa orang melihat pilar energi di atas makam Dewa Kutub Utara. Mereka tahu bahwa itu semua karena pilar energi ini yang menarik begitu banyak belalang luar angkasa. Pilar energi itu bisa dikatakan sebagai biang keladinya. Aku ingin tahu apa yang terjadi di makam surgawi Kutub Utara. Beberapa orang berpikir, semua anggota Istana Naga, bawa semua tubuh belalang luar angkasa ke Istana Naga. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Anggota Istana Naga terbang ke bawah dan mengumpulkan tubuh belalang luar angkasa. Meskipun belalang luar angkasa ini tidak sejahat beberapa binatang iblis, bagaimanapun juga mereka adalah makhluk setingkat setengah dewa. Bahan dan daging di tubuh mereka adalah harta langka.
Istana Naga pasti telah membunuh setidaknya miliaran belalang luar angkasa. Mereka telah menghasilkan banyak uang kali ini. Pada saat ini, para murid yang mengikuti para dewa memandangi mayat-mayat di tanah dengan iri. Ini adalah harta yang sangat berharga bagi mereka. Xiaoran, Akademi Gerbang Nagamu harus mengumpulkan sekitar 100 juta mayat belalang. Ya, Perdana Menteri Gui. Pada saat ini, dua suara lagi terdengar di langit. Akademi Gerbang Naga telah berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan Akademi Gerbang Naga 4 dewa masing-masing telah membunuh setidaknya 10 juta roh jahat. Akademi Gerbang Naga telah memperoleh 100 juta mayat. Ini, bahkan jika Dekan Xiao dan yang lainnya mengambil beberapa, itu akan cukup untuk meningkatkan Akademi Gerbang Naga. Ini, Akademi Gerbang Naga memiliki Istana Naga di belakangnya, dan itu hanya akan menjadi semakin kuat di masa depan. Sekarang, sepertinya bergabung dengan Dragon Gate Academy adalah pilihan terbaik. Sayangnya, agak sulit untuk bergabung dengan Dragon Gate Academy sekarang. Suara-suara iri terdengar satu demi satu. Namun, para siswa dan murid Akademi Gerbang Naga mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka tidak diragukan lagi nomor satu sekarang. Xiaolan ini telah mengejar ke dalam kehampaan. Aku ingin tahu kapan dia akan kembali. Wang Xian melayang di langit di atas Istana Naga. Melihat Xiaolan yang benar-benar menghilang, dia sedikit mengernyit. Xiaolan adalah seorang kun yang dibesarkan oleh King Yue. Terkadang, itu mungkin tidak mendengarkannya. Selain itu, Wang Xian tidak dapat memanggil kembali Xiaolan secara langsung. Sepertinya aku hanya bisa memanggil kembali Xiaolan saat King Yue kembali. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan jika kun yang diangkat oleh Master Kun berjarak ribuan tahun cahaya, kun akan bergegas segera setelah dipanggil. Adapun Xiaolan, dia tidak akan bisa berlari lama. Berdasarkan naluri kekuatan kun dan Xiaolan saat ini, dibutuhkan kekuatan seorang Master Dewa untuk membunuhnya. Raja Naga, kami telah memanen cukup banyak kali ini. Setidaknya ada 5 miliar mayat belalang luar angkasa. Level terendah dari belalang luar angkasa telah mencapai level setengah dewa. Saat ini, Perdana Menteri Gui datang untuk melapor dengan penuh semangat. Belalang ini terlalu rendah dalam mengubah darah naga. Wang Xian melihat belalang ini. Mereka adalah makhluk level terendah dari level yang sama, jadi tingkat konversi darah naga jauh lebih rendah. Raja Naga, aku baru saja mencobanya. Meskipun sangat rendah, 100 juta mayat sudah cukup bagi anggota Istana Naga kita saat ini untuk menyalakan api surgawi. Kelompok belalang luar angkasa ini dapat menggandakan kekuatan Istana Naga kita. Perdana Menteri Gui berkata dengan penuh semangat. Oh, itu tidak buruk sama sekali. Mata Wang Xian berbinar saat dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Kolam transformasi naga dari Istana Naga telah menyatu dengan karakteristik sarang serangga dari ras serangga. Itu memang menantang surga ketika ditingkatkan. Sekarang, dia bisa mengerti mengapa garis keturunan ras serangga hanya bisa dianggap biasa di alam semesta. Mereka bisa binasa bersama dengan ras naga surgawi, ras puncak alam semesta. Kecepatan kemajuan ras serangga terlalu menakutkan. Selama ada cukup sumber daya, pasukan ras serangga dapat dibentuk dengan cepat. Untungnya, ras serangga sudah musnah. Dia berpikir sendiri. Pertempuran hebat berakhir begitu tiba-tiba, dan dengan sangat cepat. Anggota Istana Naga membawa miliaran rampasan perang ke Istana Naga. Di dalam kolam transformasi naga, untaian darah naga yang memancarkan energi dalam jumlah besar mengalir ke dalamnya. Saat bumi mencapai galaksi tanpa batas, Istana Naga akan memiliki lebih dari 100 dewa yang dapat menyalakan api dewa. Mata Wang Xian berbinar. Dia bahkan lebih percaya diri untuk melangkah ke galaksi tanpa batas. Raja Naga, saat ini, sosok Aonu muncul di samping Wang Xian. Aonu, kenapa kamu di sini? Wang Xian telah mengatur agar Aonu tinggal di benua transendensi untuk menjaga Guan Suking dan gadis-gadis lainnya. Ketika dia melihat Wang Xian telah kembali, dia sedikit terkejut. Raja Naga, para Ratu Naga sudah bersiap untuk menyalakan api dewa. Biarkan Aonu memanggilmu, Raja Naga. Aonu melapor padanya. Nyalakan api surgawi. Sangat cepat. Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Ayo pergi. Kami akan segera menuju ke sana. Tanpa ragu, dia bergegas menuju daratan yang luar biasa. Setelah memasuki daratan yang luar biasa,
Wang Xian tiba di pusat kerajaan naga dan Phoenix dengan beberapa teleportasi. Di puncak Gunung Ao, Tian di bekas Kekaisaran Ao, San. Ketika Wang Xian baru saja bergegas, dia melihat 11 sosok melayang di langit. Saat itu, mereka telah menemukan formasi yang kuat di puncak Gunung Ao, Tian. Ada 11 futon di sana. Su King Yue dan yang lainnya, yang telah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari 1 tahun sekarang, sudah memiliki kemampuan untuk menyalakan api dewa. Ke-11 dari mereka melayang di langit, tubuh mereka memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Banyak orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, yang seperti keajaiban. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ini menjadi dewa. Selain itu, permaisuri benua mereka dan sekelompok tetua kekaisaran yang menyalakan api surgawi bersama. Mereka masih kekurangan kerajaan dewa ketika mereka menyalakan api dewa. Untungnya, Istana Naga telah mempersiapkan kerajaan dewa untuk mereka sebelumnya. Wang Xian memandang sosok suci Su King Yue dan gadis-gadis lainnya. Senyum muncul di wajahnya. Di Istana Naga, dia telah membangun Istana Ratu Naga untuk para gadis. Dia telah memodifikasinya dengan gua naga dan menambahkan material kuat dari kerajaan dewa lainnya. Itu jauh lebih kuat dari kerajaan surgawi biasa. Wang Xian melambaikan tangannya dan kerajaan dewa terbang satu persatu. Berdengung. Pada saat ini, suara langit dan bumi terdengar. Gumpalan api surgawi muncul di atas kepala mereka. Api surgawi dinyalakan. Bab 2005. Pada tahun 2005, saya debu. Permaisuri dan para tetua kita akan menjadi dewa. Belum lama ini, sepertinya Raja Naga menjadi dewa. Sekarang, permaisuri dan yang lainnya telah menjadi dewa. Ada 11 dewa. Apakah benua transendensi kita akan memasuki era Pantheon? Tanda seru. Begitu permaisuri dan yang lainnya menjadi dewa, benua akan lebih bersatu. Lihat, Raja Naga ada di sana. Di sekitar puncak Gunung Surga yang bangga, setiap warga Kekaisaran Naga Phoenix memandang permaisuri dan yang lainnya yang melayang 10.000 meter di langit dengan rasa hormat yang dalam. Ketika mereka mengetahui kedatangan Raja Naga, wajah mereka dipenuhi dengan pemujaan. Bangkitnya Raja Naga, kekuatan Raja Naga, kekuatan Raja Naga, dan buku-buku lain semacam itu telah tersebar di seluruh benua yang luar biasa. Perbuatan Raja Naga telah menyebar ke segala penjuru. Sekarang setelah mereka melihat orang yang sebenarnya, semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Berdengung. Ketika Wang Xian melemparkan kerajaan dewa ke arah mereka, kerajaan dewa segera melayang di atas kepala mereka. Dalam sekejap, dewa yang kuat mungkin menyelimuti radius puluhan ribu kilometer. Kicauan, teriakan Phoenix dipancarkan dari mulut Phoenix dan Phoenix Pass. Auman mengaum-mengaum. Raungan sedingin es datang dari mulut kipas Qinglan dan Xiao Yu. Di belakang mereka, bayangan naga dan Phoenix surgawi berkedip-kedip. Kerajaan surgawi diangkat tinggi di atas kepala mereka. Satu-satunya perbedaan adalah di belakang Lan King Yue, ada lubang hitam kosong. Meskipun auranya tidak seluas Su King dan Xiao Yu, itu memberi orang kedalaman yang menakutkan. Wow! Suara bersemangat Little Blue datang dari lubang hitam. Seluruh fenomena langit dan bumi dan aura besar berlangsung selama 5 menit penuh. Di bawah, semua orang sudah berlutut di tanah dan menyembah dengan hormat. Xiao Xian, saudara laki-laki. Setelah sekelompok gadis menjadi dewa, mereka memandang Wang Xian dan menerkam dengan penuh semangat. Apakah kamu merindukan AS setelah menghabiskan 1 tahun di luar? Guan Suking dan yang lainnya mengelilingi Wang Xian dan bertanya dengan senyum di wajah mereka. Apa maksudmu dengan menghabiskan 1 tahun di luar? Saya di sini untuk membantu istri Anda, oke. Bumi sudah mengurusnya. Wang Xian memandangi sekelompok gadis dengan ekspresi polos di wajahnya. Lebih baik seperti ini. Sekelompok gadis meliriknya dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak punya pilihan. Itu adalah kesalahannya karena membawa seorang gadis bersamanya setiap kali dia pergi. Mereka tidak bisa disalahkan karena memutar mata. Hehe, aku sudah memindahkan istana naga ke bumi. Masih ada istana naga level 5 yang tersisa di benua transendensi. Ayo pergi ke istana naga di bumi nanti. Wang Xian berkata kepada mereka. Tentu, sekelompok gadis mengangguk dan berkicau. Selamat kepada Ratu Naga karena telah menjadi dewa. Selamat kepada Putri Tertua dan Jenderal Feng karena telah menjadi dewa. Saat ini,
Perdana Menteri Gui, yang datang setelah mendengar berita itu, memberi selamat kepada mereka. Mari beritahu keluarga kita dan tanyakan apakah mereka ingin terus bermain di sini atau kembali. Sekelompok gadis terbang menuju kaki puncak gunung yang tinggi tempat mereka berkultivasi. Aku benar-benar tidak menyangka putriku benar-benar menjadi dewa. Guan Suking, Lan Qingyue, dan orang tua Tang Yingxuan berjalan dengan penuh semangat. Wang Xian menyapa mereka satu persatu dengan senyum di wajahnya. Feng Ying, Jianer, kami akan membawa kalian ke planet tempat kami tinggal. Di sana juga sangat menyenangkan. Kelompok mereka mengobrol sebentar sebelum Guan Suking dan yang lainnya berbicara dengan Zhang Fengying, Ling, dan Jian Er. Keduanya belum pernah ke bumi. Mereka telah merencanakan untuk membawa mereka ke sana lebih dari setahun yang lalu, tetapi karena kultivasi mereka, mereka tertunda. Oke, aku juga ingin melihat tempat seperti apa yang bisa melahirkan seperti Xiaoxian. Zhang Fengying berkata sambil tersenyum. Hehe, kalau begitu aku akan mengajakmu melihatnya. Saudari Feng Luan, ayo pergi juga. Sekelompok gadis berkata dengan gembira. Mereka baru saja menjadi dewa, tetapi mereka telah sepenuhnya berubah dan dapat bersama dengan Xiaoxian. Secara alami, mereka sangat bahagia. Wang Xian berdiri di samping tanpa berkata-kata dan tidak mendengarkan percakapan mereka. Dia menepuk kepala Xiao Yu dan mengobrol dengan Feng Lingtian dengan sederhana. Raja Naga, datang dan lihatlah. Saat ini, Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian dengan heran. Hah, apa masalahnya? Wang Xian bertanya dengan heran. Raja Naga, tolong lihat peta langit berbintang ini. Perdana Menteri Gui membawa Wang Xian ke peta langit berbintang lagi saat dia berbicara. Raja Naga, lihatlah. Peta langit berbintang ini seharusnya milik bidang bintang ini. Ini adalah peta langit berbintang yang kami peroleh dari istana berharga Ling Xiao dari garis batas medan bintang tak terbatas ke bumi. Saya menyadari bahwa garis batas bidang bintang tak terbatas ini sebenarnya tumpang tindih dengan peta langit berbintang dari benua transendensi. Perdana Menteri Gui menunjuk ke peta langit berbintang di atasnya dan mengeluarkan peta langit berbintang istana Ling Xiao. Maksudmu benua transendensi berada di bidang bintang yang tak terbatas. Wang Xian mengangkat alisnya. Ya, Raja Naga. Ada kemungkinan 90%, kecuali salah satu dari dua peta langit berbintang itu salah. Perdana Menteri Gui mengangguk setuju. Kalau begitu, kita bisa memindahkan bumi ke sisi benua transenden di masa depan. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Menghubungkan benua transendensi dan bumi adalah hal yang baik untuk kedua planet. Saat waktunya tiba, kita bisa membawa bumi ke arah benua transendensi. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Xiaoxian, ayo kembali ke bumi. Pada saat ini, suara Suking dan yang lainnya datang dari samping. Wang Xian berbalik dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, ayo kembali. Semua orang segera terbang menuju bumi. Awalnya aku adalah setitik debu, tapi sekarang, aku bisa menutupi bintang. Saat Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju istana naga di bumi, suara tinggi dan perkasa tiba-tiba terdengar di kutub utara bumi. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi semua orang di sekitar makam dewa dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama, pancaran energi yang mencapai langit di kutub utara makam dewa perlahan menghilang. Haha, kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh bumi dan para dewa di kuil surga. Kali ini, bahkan dewa yang tinggi dan perkasa harus merendahkan diri di bawah tubuhku yang agung. Di puncak utama di tengah makam dewa, wajah Chen Fei yang dipenuhi kegembiraan. Tubuhnya yang panjangnya 1000 meter seperti gunung, dan matanya seterang bintang. Saatnya keluar, saya akan membuat mereka yang memandang rendah saya tunduk pada kaki saya. Ketika saya kembali ke area bintang tak berujung, saya akan membuat orang-orang dari keluarga saya berlutut dengan hormat di sisi saya. Dia bergumam dengan bersemangat dan sedikit mengepalkan tinjunya. Jiji. Tubuhnya bergerak dan sepasang sayap yang terbuat dari belalang luar angkasa muncul di belakangnya. Dia dengan lembut mengepakkan sayapnya dan tiba di depan dewa-dewa gunung. Peng, terima kasih, Tuan, atas warisanmu. Di masa depan, saya pasti akan menyebarkan kata gunung ke seluruh area bintang. Dia membungkuk dengan hormat, lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar dari makam dewa. Saat dia berjalan,
tubuhnya perlahan menyusut dan berubah menjadi orang biasa. Belalang luar angkasa di belakangnya juga menghilang. Saya kembali. Dia melihat keluar dan bergumam. Saya awalnya setitik debu. Saya menghilang selama setahun dan saya kembali. Bab 2006. Pada tahun 2006, saya awalnya adalah setitik debu. Apakah ini bumi saat ini? Mengapa saya merasa bahwa planet ini memancarkan gelombang kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih luas dari benua yang luar biasa? Di lautan, ketika sekelompok gadis tiba di bumi, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Bahkan Feng Luan memandangi bumi saat ini dengan wajah penuh kekaguman. Tanda seru, khususnya, ada beberapa tempat yang memancarkan kekuatan yang mengejutkan mereka. Bumi adalah pusat medan perang kuno. Ada makam dewa di kutub utara dan selatan yang bahkan aku tidak bisa masuk. Itu adalah makam dewa abadi. Gadis-gadis itu mengetahui beberapa informasi dasar tentang bumi dari rumah. Wang Xian berkata kepada mereka, "Tuan abadi." Sekelompok gadis dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka baru saja mencapai tahta surgawi dan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dewa yang kekal itu. Ayo pergi. Kami akan pergi ke Istana Naga untuk beristirahat dulu. Kami akan berkeliling bumi setelah beristirahat selama 2 hari. Wang Xian berkata kepada mereka. Sekelompok gadis tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-katanya. Secara alami, mereka tahu apa artinya istirahat. Apakah ini Istana Naga level 6? Itu sangat besar. Ketika mereka tiba di langit di atas Istana Naga, sekelompok gadis menunjukkan ekspresi terkejut. Oh benar, King Yue, Xiaolan memasuki kehampaan belum lama ini. Bisakah kamu merasakannya? Wang Xian memandang Lan King Yue dan bertanya padanya. Ya, aku bisa merasakan segalanya tentang Xiaolan. Saat ini bermain dengan gembira dalam kehampaan. Jika saya ingin menyebutnya, itu bisa terburu-buru dalam sekejap. Biarkan itu diputar di Void. Lan King Yue mengangguk sambil tersenyum. Kekuatan Xiaolan saat ini benar-benar di luar dugaanku. Oh, seberapa kuat Xiaolan sekarang? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Xiaolan tidak memiliki hierarki apapun. Saya tidak terlalu yakin tentang detailnya. Lan King Yue menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengangguk dan memimpin sekelompok gadis ke Istana Naga. Ayah. Ketika Wang Xian dan yang lainnya memasuki Istana Naga, suara Huaer langsung terdengar. Pada saat ini, Wang Xian bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Suasana berubah hikmat seketika. Huaer dan Cair juga memandang Guan Suking dan yang lainnya yang berada di samping Wang Xian. Dia sedikit mengernyit dan matanya berbinar. Ini. Keringat dingin muncul di dahi Wang Xian. Dia lupa memberitahu gadis-gadis itu tentang Huaer dan Cair sebelumnya. Ini ibumu. Dia tergagap saat berbicara dengan Huaer dan Cair. Namun, kedua gadis itu memutar mata ke arahnya. Sekelompok gadis kecil. Huaer cemberut saat dia melirik Guan Suking dan gadis-gadis lainnya. Ini membuat wajah Guan Suking dan gadis-gadis lainnya menjadi lebih gelap. Kemarilah, beritahu kami apa yang terjadi. Sekelompok gadis masuk ke kamar tidur dengan wajah gelap. Mereka melirik Wang Xian dengan mata membunuh. Hehe, biar ku jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Wang Xian berkata dengan wajah pahit dan segera mengikuti di belakang mereka. HMPH. Kedua gadis itu mendengus dingin di samping. Ketika mereka melihat mereka memasuki kamar tidur di lantai atas, mereka langsung melihat ke arah Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Gui, siapa orang-orang itu? Huaer bertanya dengan ekspresi tidak senang. Ini, putri kecil. Di antara orang-orang itu, selain salah satunya adalah saudara perempuan Raja Naga, sisanya adalah Ratu Naga. Perdana Menteri Gui berkata dengan sedikit membungkuk. Ratu Naga, apakah ini semua istri dari besar itu? Huaer Cair melebarkan matanya dan segera berkata. Ahem, mereka adalah istri Raja Naga. Ratu Naga kita, yah, bisa dianggap sebagai permaisuri Phoenix. Totalnya ada 9. Perdana Menteri Gui menjawab dengan malu ketika mendengar kata-kata Huaer Cair. Jika orang lain berani menyebut Raja Naga besar, dia mungkin sudah lama bergerak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Keduanya adalah putri kecil. Meskipun mereka bukan putri kecil sungguhan. Aku tidak menyangka besar ini menjadi cabul besar dengan 9 istri. Ayah kami hanya memiliki 1 ibu saat itu.
Orang ini. Hua Ercayer melebarkan matanya sedikit. Wajah kecilnya dipenuhi amarah. Mereka punya 9 ibu lagi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kedua gadis kecil itu saling memandang dengan tidak senang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidaksenangan. Saat ini, Wang Xian sedang berlutut di papan cuci di kamar tidurnya dan menjelaskan dengan benar. Istana berharga Lingqiao dan gereja suci semuanya dihancurkan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Seluruh Raja Naga Bumi telah ditekan seumur hidup. Di sebuah restoran udara di sebuah kota, seorang pemuda tampan sedang duduk di sana. Dia memegang ponsel di tangannya saat dia memeriksa berbagai pesan di dalamnya. Ada sedikit kejutan di wajahnya. Aku tidak menyangka Raja Naga begitu kuat. Sebenarnya ada puluhan dewa di Istana Naga. TSK. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Seorang Raja Naga, apakah Anda ingin bertemu dengannya? Itu akan menjadi pilihan yang bagus jika aku bisa menjadikannya sebagai bawahanku. Dia mengetuk meja dan bergumam. Mengambil Raja Naga sebagai bawahanku. Saudaraku, apakah aku mendengarmu dengan benar? Ada yang salah dengan kondisi mental Anda. Apakah kamu seperti debu dan bintang? Pada saat ini, suara mengejek tiba-tiba datang dari samping. Hah! Pria muda itu mengangkat alisnya dan menatap acuh tak acuh pada seorang pria muda yang mengejeknya. Ada 4 atau 5 orang duduk di samping pemuda itu. Pada saat ini, mereka menunjuk ke arahnya dan berkata dengan suara rendah dengan sedikit ejekan. Debu, bintang, hehe. Pria muda itu tertawa ketika mendengar kata-katanya dan berkata dengan lemah, aku memang debu di masa lalu. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Ketika pemuda di depan mendengar kata-katanya, dia berkata sambil mencibir. Hehe, sayang sekali kamu harus bersujud di kaki debu di masa lalu. Saat pemuda itu berbicara, dia perlahan berdiri. Oh, mengapa? Orang-orang di seberang sedikit mengangkat alis mereka. Kelima orang itu langsung berdiri dan memandangnya dengan agak provokatif. Berlutut, pria muda itu memandang mereka dengan acuh tak acuh dan berteriak pelan. Dia memang gila. Mendengar kata-kata konyol pemuda itu, kelima orang di seberang tertawa. Salah satu dari mereka mengatakan. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan teror besar turun. Mereka merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Dalam sekejap, wajah kelima orang itu menampakkan ketakutan dan keputusasaan. Retak-retak-retak. Kaki mereka gemetar seolah-olah akan patah. PLOP. Suara berlutut bisa terdengar. Jangan bunuh kami. Suara mengemis keluar dari mulut mereka saat mereka berlima menggeram ketakutan di wajah mereka. Mereka bahkan merasa sangat sulit untuk berbicara. Pemuda yang mereka ejek berdiri di depan mereka seperti raksasa, membuat mereka merasa sangat kecil. Hehe, pria muda itu tertawa ketika melihat mereka berlutut di depannya. Nama saya Chen Fei Yang. Segera, nama ini akan mencakup seluruh bidang bintang. Ingat itu. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh saat dia perlahan berjalan ke depan, terbang di udara. Chen Fei Yang. Mereka berlima menatap sosoknya dengan ketakutan di mata mereka. Di sekitar mereka, di restoran di langit, semua orang melihat kelima orang yang berlutut di sana dengan heran. Bab 2007. Pada tahun 2007, saya adalah setitik debu. Aku akan bertemu beberapa teman dulu. Saya ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka mengetahui tentang kekuatan saya saat ini. 10.000 meter di udara, Chen Fei yang berjalan di udara dengan senyuman di wajahnya. Dia mengambil langkah maju dan menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Dia tenang dan riang, dan tubuhnya memancarkan aura ketakutan terhadap dunia. Tanda seru. Fei Yang, kami pikir kalian sudah mati. Kamu ada di mana? Dia memutar nomor mantan rekannya dan sebuah suara datang dari ujung yang lain. Hehe, aku akan segera ke sana. Ayo berkumpul. Chen Fei Yang berkata dengan tenang. Aku berpartisipasi dalam penilaian murid Akademi Gerbang Naga. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya lagi. Petugas penilai Akademi Gerbang Naga akan segera datang. Pemuda di telepon buru-buru menutup telepon. Akademi Gerbang Naga. Chen Fei yang mendengarkan nada sibuk di telepon dan mengangkat alisnya dengan samar. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan tubuhnya bergerak, langsung menghilang. Saat sosoknya muncul, dia sudah berdiri di pintu masuk akademi yang menjulang tinggi.
Di pintu masuk ada alun-alun yang sangat besar. Di depan alun-alun berdiri puluhan ribu orang. Suara-suara berisik terdengar. Sepintas, semuanya adalah eksistensi di atas alam kehampaan yang dalam. Di antara mereka ada beberapa mantan murid istana berharga Ling Qiao. Sekarang, setelah mendapatkan mayat ratusan juta belalang luar angkasa, Akademi Gerbang Naga mengendalikan sumber daya yang sangat mengerikan. Ketika Akademi Gerbang Naga sekali lagi merekrut murid untuk mempersiapkan pendirian cabang keempat Akademi Gerbang Naga, banyak orang datang untuk mendaftar untuk berpartisipasi. Hari ini baru hari pertama penilaian gelombang pertama. Wow, Chen Fei Yang, kenapa kamu tiba-tiba muncul? Apakah Anda melihat saya ketika Anda sedang berbicara di telepon sekarang? Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba melihat Chen Fei Yang muncul di sampingnya. Wajahnya terkejut dan dia segera berjalan mendekat dan berkata kepadanya. Kamu berat, kamu menghilang selama setahun. Mengapa? Apakah Anda mendapatkan peluang? Pria muda itu berjalan mendekat, menepuk bahu Chen Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum. Saya mendapat beberapa peluang. Chen Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Saya bisa pergi. Apakah Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Longmen? Pemuda itu bertanya sambil tersenyum. Tidak, aku di sini terutama untuk melihat temanmu. Chen Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hei, saudara yang baik. Haha, kuharap aku bisa bergabung dengan Akademi Longmen hari ini. Pria muda itu berkata sambil tersenyum dan menepuk pundaknya dengan berat. Ngomong-ngomong, kamu jauh lebih tampan. TSK, TSK, aku benar-benar iri. Bergerak, bergerak, bergerak. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Semua orang di sekitar sedikit terkejut dan dengan cepat melihat ke atas. Putra surgawi ke-6, Ling Xingchen. Itu dia. Saya tidak menyangka dia akan bergabung dengan istana berharga Ling Qiao. Ini adalah putra dewa ke-6 dari istana berharga Ling Qiao. Dia seharusnya berada di demigod tingkat ketiga atau keempat sekarang, kan? Aku juga tidak menyangka dia akan bergabung dengan Akademi Gerbang Naga. Pada saat ini, pemuda di samping Chen Fei Yang mengeluarkan suara kaget. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut saat melihatnya. Lagi pula, orang yang datang adalah putra dewa dari istana berharga Ling Qiao. Meskipun Ling Xiao hancur, kekuatannya masih di atas orang lain. Dengan kekuatan Ling Xingchen, dia dapat dengan mudah bergabung dengan Akademi Gerbang Naga. Fei Yang, ayo minggir. Pemuda di samping Chen Fei Yang menariknya. Oh, Fei Yang, cepat minggir. Pemuda itu memperhatikan bahwa Chen Fei Yang tidak bergerak sama sekali dan berkata dengan cemas. Mengapa kita harus minggir? Chen Fei Yang memandangi pemuda itu dengan wajah penuh senyum. Mengapa kita harus minggir? Mengapa dia, Chen Fei Yang, datang ke sini untuk mendapatkan warisan dari dewa-dewa abadi? Tentu saja, itu untuk memandang rendah segala sesuatu dari atas. Mengapa dia datang ke sini? Secara alami, itu untuk pamer. Jika dia tidak pamer setelah mendapat kesempatan, apa artinya itu? Bepergian di malam hari dengan pakaian bordir. Itu tidak ada. Di masa lalu, ketika dia bertemu putra dewa dari istana berharga Ling Qiao, dia harus membungkuk dengan hormat. Sekarang, pihak lain harus berlutut di kakinya. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Chen Fei Yang, dia sedikit terkejut. Wajahnya dipenuhi keheranan. Dia merasa bahwa temannya ini telah berubah. Yang di depan, segera minggir. Tepat pada saat ini, sebuah suara dengan nada mencaci bisa terdengar. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Dia menarik lengan Chen Fei Yang sekali lagi. Fei Yang, minggir. Kami tidak mampu untuk menyinggung Anda. Chen Fei Yang mengabaikannya dan menatap kerumunan di belakangnya dengan acuh tak acuh. Oh, apa yang orang ini coba lakukan? Dia benar-benar berani memblokir jalan Ling Xingchen. Bahkan murid biasa dari Akademi Longmen harus memberi wajah pada Ling Xingchen, kan? Apakah orang itu cukup bodoh untuk menghalangi jalannya dan mencari masalah? Kerumunan di sekitarnya melihat Chen Fei yang kebetulan berada di tengah, dan berkata dengan suara rendah. Tidak ada yang berhak membuatku bergerak. Pada saat ini, Chen Fei Yang sedikit mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Ling Xingchen dan yang lainnya di belakangnya. Nada suaranya yang tinggi dan perkasa membuat semua orang sedikit terkejut. Oh, siapa kamu? Di belakang, Ling Xingchen sedikit terpana saat mendengar kata-kata Chen Fei Yang.
Tatapannya sedingin es saat dia menatap Chen Feiyang, yang agak shock. Dia hanya ikan kecil biasa. Chen Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Namun, semua orang di sekitar dapat mendengar bahwa orang ini sangat shock. Karena kamu hanya anak kecil, enyahlah. Ketika Ling Xingchen mendengar kata-katanya, pupil matanya mengerut. Aura kuat milik tingkat setengah dewa langsung dibebankan ke arah Chen Feiyang. Celepuk. Namun, pada saat ini, ekspresi Ling Xingchen sangat terkejut. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi berlutut ke tanah. Suara teredam menyebabkan dia langsung berlutut di depan Chen Feiyang. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Chen Feiyang dengan tak percaya. Tidak ada yang berhak membuatku enyah. Suara tenang Chen Feiyang terdengar sekali lagi. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap Chen Feiyang dengan kaget. Apa? Apa yang terjadi? Itu pemuda itu. Kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari Ling Xingchen. Desis, tidak heran dia berani menghina Ling Xingchen. Siapa dia? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang ahli nomor satu ini? Orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi kaget. Pria muda yang berdiri di samping Chen Feiyang membuka mulutnya sedikit, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mendengar suara-suara di sekitarnya dan melihat keterkejutan teman-temannya di sampingnya, sudut mulut Chen Feiyang sedikit melengkung. Ini adalah seorang ahli. Semua ini baru saja dimulai. Dia ingin mengejutkan seluruh dunia. Semuanya, tenang. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu masuk Akademi Longmen. Pusat kekuatan Akademi Longmen telah keluar. Pada saat ini, jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka buru-buru melihat ke depan. Feiyang, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar mendapatkan kesempatan. Pria muda di samping berbisik kepadanya dengan wajah penuh keterkejutan. Chen Feiyang samar-samar menganggukkan kepalanya, tapi tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Hati pemuda itu sangat terguncang, dan pandangannya juga melihat ke arah depan akademi. Di depan Akademi Gerbang Naga, lebih dari 10 sosok mengambang di sana. Di tengah mereka adalah Liu Mengxin, yang mengenakan rok putih bersih. Lihat, Feiyang, itu Liu Mengxin. Saat itu, dia cukup menonjol di istana berharga Ling Qiao, tapi sekarang dia bahkan lebih cantik. Dia adalah adik perempuan Dekan Xiao, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam dewa. Dia seorang dewi. Saya mendengar bahwa banyak orang mengejarnya sekarang. TSK, saya tidak punya kesempatan. Feiyang, kamu mendapatkan kesempatan, jadi kamu mungkin punya kesempatan. Dia tipe yang kamu suka. Pria muda itu memandang Liu Mengxin di tengah, dan cahaya menyala-menyala di matanya. Oh, puncak alam demigod, dia memang menjadi semakin cantik. Chen Feiyang memandang Liu Mengxin dan mengangkat alisnya. Liu Mengxin secara alami tahu bahwa bahkan di masa lalu, dengan kekuatannya, dia masih menjadi dewi baginya. Belum lagi dia telah mencapai demigod tahap puncak dan memiliki dewa sebagai kakaknya. Tapi sekarang, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia hampir tidak layak untukku. Bab 2008 mengambil alih langit. Hampir tidak layak untukku. Sebuah kalimat bangga keluar dari mulut Chen Feiyang. Pria muda itu melebarkan matanya ketika dia mendengar kata-katanya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan twitch. Dia merasa bahwa Chen Feiyang sedikit sombong. Tanda seru. Feiyang, ini adik Din Xiao. Din Xiao adalah satu-satunya murid Raja Naga. Jika kamu bisa menikahinya, kamu akan kaya. Pria muda itu berkata kepada Chen Feiyang tanpa berkata-kata. Merupakan kehormatan baginya bahwa aku menyukainya. Namun, kata-kata yang datang selanjutnya membuat pemuda itu melebarkan matanya lagi. Dia menoleh ke Chen Feiyang dengan senyum pahit dan berkata, saudaraku, aku tahu kamu memiliki pertemuan yang kebetulan, tetapi kamu tidak bisa begitu sok. Hehe, sudut mulut Chen Feiyang sedikit melengkung. Dia menatap Liu Mengxin yang berada di langit di atas gerbang Akademi Gerbang Naga dan melangkah maju. Kecepatannya sangat cepat. Pemuda itu hanya merasakan sosoknya bergerak sebelum dia langsung menghilang di depan matanya. Saat dia melihat ke depan, dia langsung melihat Chen Feiyang yang melayang di udara di depannya. Dia membuka mulutnya sedikit. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di udara di atas pintu masuk Akademi Longmen. Dia menatap murid-murid Akademi Longmen dari jauh,
menyebabkan semua orang sedikit terpana. Liu Mengxin menoleh dengan heran saat melihat Chen Fei yang tiba-tiba muncul. Liu Mengxin saat ini adalah saudara kandung Dewa Xiaoran, dan dia memiliki kekuatan Dewa Puncak. Dia bahkan dapat memasuki Istana Naga dengan bebas dan dapat berbicara dengan Raja Naga. Statusnya di bumi sangat mulia. Tidak lama kemudian dia bisa menyalakan api surgawi. Itu tidak berlebihan untuk memanggilnya seorang dewi. Chen Fei yang melayang di depan Liu Mengxin dan mengukurnya. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman dan kepuasan. Tidak buruk, tidak buruk. Dia berkomentar dengan acuh tak acuh. Apakah orang ini mencari kematian? Meskipun Chen Fei yang telah melihat bagaimana dia dengan mudah menekan Ling Xingchen dan yang lainnya, dia sekarang menggoda saudara perempuan Dekan Xiao. Di bumi, ini hanyalah mencari kematian. Nak, kamu mencari kematian. Saya pikir Anda tidak menginginkan mata Anda lagi. Di samping Liu Mengxin, beberapa murid melihat Chen Fei yang berdiri di depan mereka. Kata-katanya sembrono, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi dingin. Seorang pria parubaya melambaikan tangannya, dan aliran api langsung menyerangnya. Weng, Chen Fei yang melambaikan tangannya, dan api langsung padam. Apa? Sekelompok murid Akademi Longmen sedikit terkejut, dan mata mereka menatap Chen Fei yang dengan waspada. Sekelompok orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian juga sedikit terkejut. Apakah tuan muda ini di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Longmen kami, atau apakah dia di sini dengan sengaja membuat masalah? Liu Mengxin menatap Chen Fei yang, dan bertanya dengan cemberut. Tidak buruk, kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi wanita saya. Chen Fei yang tidak menjawab pertanyaannya, dan sudut mulutnya meringkuk saat dia berbicara. Weng, begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergerak dan langsung muncul di samping Liu Mengxin. Saat wajah Liu Mengxin dipenuhi keterkejutan, sebuah tangan meraih pinggangnya. Kamu lecer, berhenti di sana. Liu Mengxin berteriak kaget. Ekspresinya sedikit berubah, dan seluruh tubuhnya bergetar saat kekuatan dewa tingkat puncak dipancarkan. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Dengan kultivasi demigod tingkat puncak, kau seharusnya bisa segera menyalakan api suci. Chen Fei yang tertawa keras. Aura pada tubuh Liu Mengxin sama sekali tidak berpengaruh padanya. Apa? Lepaskan guru kami Liu. Ekspresi para murid Akademi Longmen di sekitarnya berubah drastis saat mereka melihat pemandangan ini. Mereka langsung berteriak. Kamu, lepaskan aku. Kalau tidak, kakakku tidak akan melepaskanmu. Liu Mengxin ditangkap oleh Chen Fei yang. Wajahnya sedikit merah dan dipenuhi amarah. Apakah itu Xiao yang lari? Haha, apalagi Xiao Ran, bahkan jika Raja Naga datang, itu tidak akan berguna. Kata Chen Fei yang dengan senyum nakal, wajahnya penuh percaya diri. Kata-katanya menyebabkan semua orang di sekitar mengungkapkan ekspresi terkejut. Fei yang di bawah, ketika pemuda itu melihat pemandangan ini, wajahnya penuh keterkejutan. Hal sembrono mana yang berani menimbulkan masalah di Akademi Gerbang Naga kita? Pada saat ini, suara yang kuat dan bermartabat terdengar dari dalam Akademi Gerbang Naga. Kakak Shen Feng, selamatkan aku. Liu Mengxin segera berteriak minta tolong ketika dia mendengar suara itu. Itu wakil kepala sekolah Shen Feng, dewa yang menyalakan api surgawi. Tuan muda ras Protoss di masa lalu sekarang menjadi dewa yang kekuatannya sebanding dengan 2 gumpalan api dewa. Pemuda itu juga tidak sederhana. Dia dapat dengan mudah mengendalikan Dewi Liu Mengxin, yang berada di puncak alam dewa. Kekuatannya mungkin telah mencapai alam dewa juga. Suara keheranan terdengar saat seorang pemuda misterius tiba-tiba muncul. Kekuatannya yang dahsyat membuat Dewi Liu Mengxin tidak bisa bergerak. Ledakan. Mendengar teriakan minta tolong Liu Mengxin, gelombang besar tekanan mengalir deras. Oh, dewa yang telah bangkit. Chen Fei yang menoleh, sedikit minat muncul di wajahnya. Bersenandung. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan perlahan turun menuju puncak dewa yang terbang di atasnya. Gunung berjari 5 muncul di langit dan menuju ke puncak dewa untuk menekannya. Apakah kamu mengejar kematian? Apakah Anda tahu siapa yang telah Anda tangkap? Ketika puncak surgawi melihat bahwa pihak lain benar-benar berani menyerangnya, ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan gelombang energi yang dahsyat menyerang gunung berjari 5 itu. Ledakan. Namun, saat serangannya mendarat di gunung 5 jari,
Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Serangannya langsung ditekan, dan Gunung Lima Jari terus menekannya. Hancurkan untukku. Pada saat ini, puncak dewa meletus dengan seluruh kekuatannya, dan serangan yang lebih mengerikan menyerang Gunung Lima Jari. Berdengung. Namun, yang mengejutkannya adalah bahkan ketika serangannya mendarat di Gunung Lima Jari, masih belum ada fluktuasi sedikit pun. Ledakan. Tiba-tiba, Gunung Lima Jari tiba-tiba berakselerasi dan langsung menekan ke arahnya. Dengan suara keras yang teredam, Gunung Lima Jari yang berukuran 1000 meter itu mendarat di depan Akademi Gerbang Naga. Pada posisi di bawah, Shen Feng langsung ditekan di bawah. Wajahnya pucat dan penuh dengan ketidakpercayaan. Kekuatan ini tidak mungkin. Gumam Shen Feng, dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa Puncak Dewa Akademi Gerbang Naga sebenarnya dengan mudah ditekan oleh satu telapak tangan. Ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Liu Mengxin berubah drastis saat dia melihat kekuatan menakutkan Chen Feiyang. Dia menatapnya dan bertanya. Apa yang ingin saya lakukan? Chen Feiyang sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, menghadap ke segala sesuatu di sekitarnya. Aku, Chen Feiyang, pewaris dewa-dewa abadi, akan mengambil alih langit ini, hahaha. Saat dia berbicara, dia tertawa liar. Di langit di atasnya, sebuah gunung yang sangat besar muncul samar-samar, menekan seluruh langit. Pewaris dewa-dewa abadi, mengambil alih langit ini.